Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama channel Sahabat Mas. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai persiapan menjual emas. Perlu kita ketahui bahwa sekarang ini harga emas sedang tinggi-tingginya, yaitu sekitar 865 per gram. Apabila kita ingin menjual emas, perlu kita ketahui bahwa emas itu ada harga beli dan ada harga jual. Harga beli itu ketika kita akan membeli emas di toko, maksudnya itu emas baru. Sedangkan harga jual atau biasa disebut dengan harga buyback, yaitu apabila kita ingin menjual kembali ke toko atau ke tempat-tempat lainnya ya guys. Harus diingat bahwa harga beli sama harga jual selalu ada selisih. Selisih ini adalah keuntungan untuk penjual emas, maksudnya ini toko ya. Persiapan yang perlu ketika kita akan menjual emas, yang pertama adalah cari kwitansi pembeliannya saat kita ingin menjual emas. Kwitansi biasanya digunakan ketika kita akan menjual emas ke tempat saat kita mau beli, dijual ke tokonya kembali. Biasanya kalau dijual di tokonya kembali, harganya akan lebih tinggi daripada dijual di tempat lain. Terus yang kedua, setelah kita menyiapkan kwitansi, kita lihat berapa kadarnya. Misalnya ada kadar 700, ada 750, ada 916, ada 420. Kita lihat di kwitansinya. Apabila kita tidak ada kwitansinya, kita lihat di capnya ya. Capnya itu biasanya di emas, di pengaitnya, pengait. Biasanya ada tulisannya misalnya 420, 700, 750, 900 dan juga 916 ya guys. Terus yang ketiga, kita lihat beratnya. Berat juga tercantum di kwitansinya ya guys. Apabila kita tidak menemui berat di kwitansinya, kita lihat kita timbang saja di timbangan ya. Jadi beratnya jelas berat, karena harga emas yang menentukan itu ada dua. Yang pertama kadarnya. Kadar itu tingkat kemurnian emas. Karena kemarin waktu kita bincang-bincang mengenai kadar, kita sudah mengetahui kadar emas itu tingkat kemurnian emas. Ada emas 700, emas 750, ada 916, ada emas murni 100%. Dan yang kedua, penentu harga emas itu beratnya. Jika diketahui berat harga pasarnya misalnya 865, jadi guys, kalau ingin menjual, kita akan menjual emas, kita bisa menghitung. Kalau emas yang tertera di capnya itu 700, bisa kita hitung dengan membagi ya, misalnya 700 dibagi 1000 kali harga pasarnya tadi 865, sama dengan berapa itu harga jualnya ya guys. Tapi pada kenyataannya pembeli emas tidak berani membeli sesuai dengan cap yang tertera di barang itu ya. Misalnya cap 700 itu, pembeli emas pada prakteknya tidak berani membeli dengan harga segitu. Misalnya 750, pembeli emas biasanya tidak berani
membeli dengan seharga 750 dibagi 1000 kali 865. Tapi biasanya pembeli emas mengurangi 2%. Misalnya 750, pembeli emas beraninya 730. Kalau 700, pembeli emas beraninya 680 atau 68%. Jadi harganya biasanya itu turun 2%. Kalau 916 diturunkan 2% menjadi ya di bawah 90. Itu yang biasa prakteknya ya. Jangan mengharapkan bahwa harga emas itu 750, ya harganya 750 dibagi 1000 kali harga pasarnya yang tadi 865. Karena di prakteknya itu pembeli juga mencari keuntungan, dan biasanya pembeli yang membeli emas kita beralasan bahwa emasnya akan dilebur kembali yang biasanya akan turun. Jadi sebaiknya apabila kita ingin menjual emas dengan harga yang tinggi, kita harus cari beberapa pembeli. Jangan satu pembeli saja. Misalnya di tempat A, pembelinya menawar misalnya emas 700 dengan harga 68% dikalikan harga pasar. Nah, kita ke tempat pembeli emas di tempat B, misalnya di sana menawar 69. Maksudnya 69 per 100 ya, misalnya 69% per 100 kali 865. Nah, itu kan lebih tinggi ya. Kita juga bisa menawarkan lagi ke tempat lain. Kalau ada yang berani 700, itu berarti lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita ingin menjual dengan harga maksimum, ya harus ditawarkan ke beberapa pembeli yang lebih tinggi, ya kita jual ke sana. Dan juga kita bandingkan juga dengan harga emas maksudnya harga di toko yang waktu kita beli dulunya. Mereka berani berapa, misalnya beraninya lebih rendah, ya kita jual di tempat lain yang bisa lebih tinggi. Jadi perlu diperhatikan ya, ketika kita ingin menjual emas, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tadi kwitansinya. Kwitansi ini gunanya untuk menjual kembali ke tempat yang kita dulunya beli. Biasanya di sana ada yang sesuai perjanjian, kalau beli terus kita jual lagi dalam jangka pendek biasanya dikurangi 5.000 per gram. Itu sudah umum ya. Tapi kalau jangka panjang, jangan mau dengan harga sesuai kwitansi. Kita lihat harga pasarnya ya. Kalau harga pasarnya lebih tinggi, ya dijual sesuai harga pasar. Jangan harga beli dikurangi 5.000 saja. Itu kan kita rugi ya. Misalnya kalau kita membeli emas dalam sudah jangka waktu yang lama, emas sudah naik tinggi, ternyata kita jual lagi ke tempat semula, ditawarnya sesuai dengan harga kwitansi, ya kita kan rugi. Jadi kita jual saja ke tempat yang lain yang bisa lebih tinggi ya guys. Nah itu kalau kita mau menjual emas, yang perlu diperhatikan kwitansinya yang pertama. Yang kedua, kita lihat kadarnya. Kadar 750 jelas berbeda dengan kadar 700. Kadar 700 jelas berbeda dengan kadar 420. Kadar 420 jelas berbeda dengan kadar 300 ya. Di tempat-tempat yang biasanya tempat yang kota kecil biasanya banyak emas yang kadarnya rendah, yang ada kadar 300, kadar 420, kadar di bawah 700 ya. Kalau emas-emas tinggi biasanya kadarnya 700, 750, 90% atau 916 ya guys. Masih ingat kan kadar emas yang istilahnya ada persentase, ada karat, ada peribuan ya. Itu biasanya yang umum di pasaran ya. Ya sekiranya hal ini bermanfaat, silakan di komen, di share, dan di subscribe
Jangan lupa klik loncengnya ya, agar apabila kita posting upload kembali saudara akan diberitahu dengan upload kita ya.